Oke, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini saatnya Bang Ege ingin mempersatukan atau ingin memecah belah nih Bang? Kalau saya bicara itu mempersatukan. Oke, nah kalau itu akan dilihat nih dari susunan kabinet. Antara lain kan tadi kenapa? Karena Gibran diajak bicara dan Gibran tahu, wah selamat datang PKS di kabinet. Yang kita tunggu Gibran mengumumkan selamat datang PDIP di kabinet. Oh, Gibran yang ngomong gitu, wih menyatukan Pak. Mas Adi kenapa lirikannya gitu Mas? Iya bener, dia suka begitu lirikannya. Lirikan Madura United. Ini saya pegang literasi ya, literasi ini salah satu literasi. Ada Abdullah Azwar Anas kan? Iya. Ada Budi Gunawan ya. Lalu ada Sri Mulyani. Lalu ada Pratikno, tadi kita sebut ya Pratikno ya. Nah ini Oli Dondo Kambe juga ternyata. Kalau nggak salah Bang Luhut itu mengatakan ya, kalau salah maaf lo ya, di media bahwa ini Azwar Anas ini salah satu orang yang akan tetap lanjut. Itu yang ngomong siapa? Bang Luhut. Luhut Binsar Panjaitan? Iya. Loh, menantunya aja juga ada nih, saya baca datanya ini Marulis Manjaitan. Mungkin orang lain yang ngomong, bagi tugas. Oke. Nggak, kalau keluarga orang lain yang ngomong. Tapi seberapa valid maksudnya gitu loh Bang? Nama-nama itu nanti dipastikan akan masuk ke susunan kabinet. Kalau menurut saya itu memang relatif nggak terlalu valid. Yang valid itu analisisnya. Tapi kemudian kalau yang bersebaran itu sama seperti yang sekarang lagi ada di Jakarta nih, berlari-larian kan, maraton itu bersebaran. Itu artinya bisa aja loh sampai ke Anda gitu ya. Anda masukin teman Anda keluarin orang yang Anda nggak suka, sebaran lagi. Jadi kemungkinan besar versi yang jatuh ke tangan kita itu sudah versi ke 2011 dari yang asli, bisa kan? Ya, bisa. Ya, karena Anda masukin teman Anda keluarin orang yang nggak udah gue lempar ke publik nih. Sementara ada orang yang cuma meneruskan saja kan, dan mengirim kemana-mana, selamat ya gitu. Itu tadi. Oke, Bang Anin, coba kita narsum A1-nya nih. Nah, ini yang pasti, kalau ini dipercayalah gitu. Gimana Bang, menanggapi beberapa versi-versi yang beredar? Banyak banget Bang itu Bang nama-namanya versinya. Kan itu hal yang lumrah lah ya, kalau kemudian banyak beredar daftar kabinet. Pertama kan ada harapan gitu, harapan orang yang ingin jadi menteri misalnya, atau kelompoknya jadi menteri, kemudian syukur-syukur kalau kemudian ada daftar-daftar seperti itu kemudian menjadi kenyataan, kan kemudian sampai ke Pak Prabowo dan sebagainya. Karena sampai dengan detik ini kan Pak Prabowo ataupun orang-orang yang tahu terkait dengan daftar kabinet tidak pernah menyebarkan apapun. Jadi yang jelas kita tunggu saja nanti di tanggal 20 Pak Prabowo mengumumkan, dan disitulah tentu daftar kabinet yang sebenarnya akan terjadi. Oke, Bang, tapi kalau misalnya dilihat ya, bahkan Sekjen Gerindra kan juga sudah bilang, insya Allah akan ada PDI Perjuangan. Nah, itu dia. Valid dong artinya, Bang? Ya, betul. Jadi, betul kan kalau kemudian pembicaraan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati misalnya, berujung pada koalisi di pemerintahan, tentu ya, ada pertimbangan bahwasannya PDIP akan bergabung dengan kabinet Pak Prabowo, seperti disampaikan oleh Pak Prabowo. Berapa kursi, Bang Anin? Berapa kursi? Diri dengan semua kelompok. Itu yang bisa menjawab tentu Pak Prabowo nanti pada waktunya. Yang jelas Pak Prabowo berusaha merangkul semua pihak yang ingin bekerja sama dengan beliau di dalam kabinet, tentu dengan syaratnya yang seperti tadi saya sebutkan, semua partai, terutama partai koalisi itu bisa mengusulkan, tapi kemudian Pak Prabowo mengisyaratkan harus punya integritas, makanya kemudian Pak Prabowo selalu berpesan, bahkan agak keras itu kepada pimpinan partai politik, Anda jangan pernah memerintahkan anggota partai Anda yang Anda minta menjadi anggota kabinet itu untuk berburu duit di APBN untuk kepentingan partai. Nah, itu catatan dan notis yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jangan pernah menugaskan menteri yang Anda tugaskan untuk berburu
rente di APBN. Itu yang selalu diingatkan oleh Pak Zakat Prabowo kabinet. kepada menteri yang nanti akan Baik, Bang Anin. ditunjuk atau dikirimkan oleh parpol. Ya, Mas Adi. Saya kira itu warning yang bagus ya dari Prabowo Subianto supaya partai-partai yang mengusulkan nama kadernya untuk jadi menteri ini tidak menjadikan APBN sebagai ATM berjalan lah, kira-kira begitu. Karena ada kecenderungan korupsi yang dilakukan oleh kader partai di kementerian. Ini kan aliran dananya dikaitkan dengan logistik partai kan. Jadi warning ini yang sepertinya sejak awal ingin disampaikan oleh Prabowo, jangan sampai taruh kader untuk jadi menteri di situ sebagai awal untuk melakukan fundraising, persiapan pendanaan politik untuk menghadapi 5 pemilu-pemilu tahun selanjutnya. Tapi Dan itu terjadi loh, terjadi terus-menerus. Itu ya kan itu memang sejak lama. Sekarang mau dipotong. Nah, itu ingin dipotong oleh Prabowo Subianto. Saya kira Bagus. ini menurut saya bagus dan mantap. Di warning dari awal. Nah, yang menarik menurut saya adalah ada model fit and proper test. Artinya sekalipun ada nama-nama yang disodorkan oleh partai, Yes. tapi Prabowo Seleksi akan langsung. melakukan fit and proper test. Menurut saya menariknya adalah kalau dulu kita mengasumsikan menteri dari partai itu kan automatically dia akan jadi menteri 100%. Tapi ketika ada seleksi fit and proper test, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Anda jadi menteri itu bukan karena partai, tapi karena hasil fit and proper test Prabowo. Prabowo ingin menunjukkan siapapun Anda yang jadi menteri dari partai itu loyalitasnya hanyalah kepada presiden, bukan kepada elit-elit Pesan itu partai. yang mau disampaikan. Artinya apa? Prabowo ingin memastikan menteri-menteri dari partai bangun tidurnya yang ditelepon pertama kali adalah presiden, bukan ketua umum partai. ketua umum. Bukan ketua umum partai. Betul nggak, Bang? Iya, iya, iya. Ini mempersatukan bukan? Mempersatukan, bukan tapi iya. saya mau bilang gini, ada pengalaman menarik dua hal aja. Yang pertama, bayangan saya adalah Pak Prabowo ini punya yang disebut itu kecerdasan presidensial ya. Jadi dalam konteks pengalaman hidup yang panjang, kan kita pernah bahas di sini. Apalah pernah ada dalam keluarga yang memerintah, Ya. pernah kemudian berperang buat negaranya, pernah juga dituduh melanggar HAM, tapi kemudian sudah diterima secara internasional. Pernah juga keluar dari negeri ini ya, Betul. kemudian masuk kembali. Pernah mendirikan partai, ikut konvensi dulu, Ikut konvensi partai dulu. lain, Dulu, ya. mendirikan partai, 3 kali berjuang di pemilu, ya kan? Bahkan ikut menjadi itu di dunia juga cuma ada di zaman Lincoln, menjadi bagian dari yang bersaing ya, di bagian dari Pak Jokowi. Kemudian seperti kita ketahui, ini efektif betul bagi dia masa tunggu yang panjang ini dengan jalan keliling dunia. Betul. Ya kan, ketemu dengan pemimpin-pemimpin penting di dunia. Nah, jadi artinya dengan kecerdasan presidensial yang tinggi itu, kita mau lihat tinggal 2 tahap. Tahap pertama tadi saya setuju dengan dia. Mulai dari Pak SBY itu ada tradisi kan, orang dipanggil dulu Ya, ke Cikeas. ya. Kalau Pak Jokowi ke istana kalau nggak salah ya, Ya. asal pakai baju putih, celana hitam. Oh, itu udah Iya. disebut itu. Wih, Iya. pada Sinyal. umumnya jadi orang tinggal nebak. Ini kemana? Fazrul Rahman aja datang dulu Saya kan, lengkapi boleh nggak, Bang? Iya, iya. Pakai baju putih, celana hitam. tanah hitam ke istana, tapi keluarnya di pintu yang sama kan? Ah, iya benar. Ada yang keluarnya kan Ada di yang belakang. pintu lain. Bang. Iya benar. Nah, Pernah ada juga yang datang ke istana, ternyata bukan jadi menteri. Jadi yang satu keluar lewat pintu belakang. Nah. Itu masalah partai kalau yang keluar lewat pintu belakang, iya. ya kan? Yang lain itu menjadi apalah tim dalam istana. Jadi itu. Nah, kan menjadi menarik sekarang. Ada tradisi itu, apakah Pak Prabowo ini juga akan melakukan itu? Dan waktunya kan mulai dari hari ini sampai sebelum 20. 20 kan sudah konsentrasi Yes. untuk atau Pelantikan. sesudah 20 kali ya. Kan Nggak- 1 nggak- hari setelah pelantikan kemudian nama menteri itu akan Bukan, disebutkan. 1 hari itu Pak Daniel itu dilantik. Iya. Diumumkan malamnya. Iya. Iya. Oh, jadi 20 malam diumumkan? Itu 21 kalau- dilantik. Enggak, kita tanya nanti ya. Ya kita tanya Kita tanya. persis. Sekaligus juga udah berapa persen nih yang soal fit and proper test Yang ini, sudah kan? dipanggil. Itu dia. Nah, Usai jeda ya Bang Anin.